Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita panjatkan sebagai bentuk salah satu wujud syukur kita hingga Allah mudahkan untuk bermajlis melanjutkan kajian fikih kurban, di mana hari ini kita sudah memasuki tentunya pekan yang akhir dari Dzulqa'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamis lalu kita telah membahas terkait dengan hukum dan kriteria binatang kurbannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu penyembelihan. Adapun waktu penyembelihan sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang nyembelihnya itu sendiri. Tentu innama harrama alaikumul maitah. Allah telah memberikan penjelasan dan sangat terang sekali bahwa muslimin itu dilarang makan bangkai. Bangkai tentu tidak halal. Dan yang disebut bangkai sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan sesuatu yang disembelih yang keluar dari tata cara syariat Allah. Ketika sebagian ulama sampai melarang kita menyebut sholawat dalam penyembelihan, padahal kalau keutamaan sholawat itu sendiri banyak. Malam hari ini sampai besok itu dianjurkan sekali memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dalam kajian kita ini saja, kalau disebutkan nama Nabi kita Muhammad, kita bersholawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam penyembelihan, sebagian ulama melarang. Cukup dengan menyebut nama Allah, bismillah atau bismillahi Allahu akbar, sembelih. Jangan sampai ada nama lain selain itu. Seperti hanya contohnya sholawat, ibadah yang mulia. Kita berdoa diawali ditutup dengan sholawat. Tapi dalam penyembelihan jangan. Bismillah atau bismillahi Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad umpamanya, sholawatnya coret. Kenapa? Karena kita pengen inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan. Tolong jangan disalah pahami. Bukan kemudian kita nggak mau bersolawat, bukan pada tempatnya. Karena kita sedang menyembelih, dan itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nusukku, sholatku, sembelihanku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban bagian besar dari tauhid. Lah kalau levelnya sholawat aja dilarang, apalagi nyebut simbau rekso, ya, dayangi jebres mamane. Wah, itu lebih lagi. Cukup asma Allah, bismillah atau bismillah Allahu akbar. Itu yang menjadi binatang yang disembelih halal. Tapi kalau binatangnya sudah halal, kambing umpamanya, sapi, tapi menyembelihnya bukan dengan asma Allah, maka ini juga masuk maitah. Itu kaidah yang pertama. Selanjutnya disebut maitah atau bangkai ketika menyembelihnya tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Contohnya alatnya.
Silahkan pakai alat apapun kecuali jauhi gigi, kemudian tulang, ya, gading, itu nggak boleh. Jadi korban kambing gak duwe pangot, gak duwe apa itu pedang, gak duwe pisau, ya, akhirnya dicokot, ya, nggak untu kan, berakot mati, ya untune tedasnya kaya apa. Lah itu kambingnya jadi bangkai, nggak bisa kita konsumsi. Ini kalau gigi manusia, artinya gigi yang lain bisa jadi. Umpamanya nganggo untu macan, landep loh, sama. Atau tulang diruncingi, ya, atau tulang diasah, kan iso landep. Nah, ini nggak sah, bahkan tidak halal dagingnya untuk kita konsumsi. Lah dari tulang kemudian kalau gajah punya gading, ya gadingnya. Kalau apa itu yang badak punya cula, ya, atau tanduknya hewan. Kalau untuk mata ini bisa. Tapi ini alat-alat atau apa istilahnya, sesuatu yang digunakan untuk membunuh tapi yang tidak dikenal oleh syariat. Ya, beda ceritanya dengan berburu. Ya, berburu itu bisa dengan panah, bisa dengan dilempar tombak, bisa dengan ditulup. Ya. Kalau kasusnya senjata yang canggih kayak bedil, tembak, itu ada pembahasan lagi. Karena nggak dikenal di fikih zaman dulu enek bedil. Kalau sekarang kan ada berburu pakai bedil, ya. Ulama itu ada perbincangan panjang terkait dengan adanya apa ini itu? Pelurunya itu kan mesiu. Mesiu itu kalau ditembakkan ada sifat dan karakter apinya. Nah ini yang menjadi silang pendapat bagi para ulama. Tapi kalau panah kan enggak. Panah yang normal kok panah banaspati. Dan geni juga itu ya. Ya. Kemudian tulup. Nah, itu namanya soid, berburu. Kalau menyembelih silahkan memakai apapun itu. Mau mata panah, mata tombak, ya, pedang, ya, keris lah ison dibelah ya oleh. Ya janji bisa kan, nggak masalah. Seperti itu, ya, ditajamkan kemudian buat menyembelih. Dan insya Allah dalam perkara ini, ya, penduduk kaum muslimin secara umum di negeri kita itu sudah aman. Insya Allah kan gamane wis, ya, aman, semuanya bisa pakai gubang, pedang dan sejenisnya. Nah, kemudian di dalam masalah penyembelih itu adabnya dirangkum di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatabtum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Lah ini catatan yang bergaris bawah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memerintahkan semua, ya, amalan, semua perilaku, di situ Allah tetapkan kebaikan. Meskipun jihad, perang, itu pun juga harus baik di dalam membunuh musuh. Nggak boleh kita memutilasi, menawan terus dipateni, dilikitik sampai mati, itu nggak ada. Ya, cari titik kematian tercepat. Begitu juga ketika menyembelih, fa ahsinudz dzabhah. Perbaguslah di dalam menyembelih. Nah, bagus dalam menyembelih itu terbagi dua. Pertama, bagus dari sisi manusianya. Yang kedua, bagus dari sisi psikologi perwedusan dan persapian. Itu yang maksudnya fa ahsinudz dzabhah. Dari sisi manusia tadi, alatnya digamane diasah sehingga sangat tajam mempercepat kematian hewan kurban. Dan dari yang menyembelih, ya, itu juga orang-orang yang muslim, ya, punya modal bisa melafalkan
Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Jangan diwakilkan kepada ketua panitia, ketua takmir, ya, tokoh masyarakat. Umpamanya pakai jasa jagal, ya, jagalnya siap menyembelih, kemudian di sampingnya ada tokoh masyarakat atau ahli agamanya, jagalnya bilang, "Pun Mbak, Pak, siap pun jangan macak nih kula beleh." Nah, saiki sing beleh sapa sing maca bismillah siapa? Bukan bagi tugas di sini. Ya yang menyembelih itulah yang harus melafalkan asma Allah. Bismillah. Nah, muslim. Kemudian yang berakal. Artinya wong gendeng nggak boleh nyembelih. Ya. Nah, ini emang wong gendeng boleh. Nah, di antara yang disebut dan dikenal waras, artinya tidak kurang akal di dalam fikih Islam, masuk kategori mudminul khamr, orang yang seneng mendem khamr, dan pelaku LGBT. Itu masuk kategori kurang akal. Maka tidak boleh dijadikan imam sholat dan juga penyembelihan. Nah, jagal nggon kuwi masyaallah. Stop tenan. Jadi pokoknya lek wis srek ngono, jan gampang, cepet. Padahal sadurunge mendem sik lho iki. Wah, itu. Nah, ini masalah, ya kan? Jangan. Karena orang yang dimaksud berakal itu yang sedang waras. Baik waras secara kejiwaan ataupun tidak dalam kondisi, ya, meminum khamr atau mabuk khamr. Dan dalam hal berikutnya yang terhitung ketidakwarasan juga LGBT. Ya mosok gue wong lanang sing lemah gemulai, ya beleh apa ngimami kan gladrah deh. Allahu akbar, ra cocok blas dadi pemimpin. Gitu ya. Itu maksudnya berakal. Kemudian ya, hanya itu saja sebetulnya. Balik ya, atau yang sudah bisa dikatakan balik laki-laki. Kalau perempuan bisa aja sih nyembelih kalau di rumah. Tapi kan biasanya kita memang di lapangan, di tempat umum. Kemudian fa'ahsinu dzabhah terkait dengan hewan kurbannya, yaitu jangan sampai antara satu hewan dengan hewan yang lain melihat saudaranya senasib disembelih terlihat oleh mereka. Ini salah satu adabnya. Jadi kalau ada tempat yang digunakan untuk membelih, ya sudah di situ sebisa mungkin, kalau memang pakainya jauh ya jauh. Kalau terlalu dekat ya piye caranya ditutupi. Ya, itu salah satu metodenya saja. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mengaplikasikan. Tapi ada beberapa waktu sebelum pandemi itu, ya kurang lebih di tahun 2016 atau 2017, itu ada di wilayah Sukoharjo, saya diundang juga. Itu masya Allah, jadi satu kampung itu dipusatkan di satu tempat, dan menyembelihnya itu juglangane antara wit gitu. Jadi antar wit itu dikai geber, kasih kain penutup. Gimana Ustadz, ini bagus loh, ya kan? Nggak kelihatan kan sama sapi-sapi yang lagi antri dibelih. Masya Allah bagus. Cuma masalahnya kagetnya saya selepas itu, betul nyembelihnya sudah bagus ini, yang lain tidak melihat. Cuma setelah sembelih kemudian sudah mati keletes, kan yo dipecel antara ndas mbek awake. Terus ndase dikai dideleh neng samping dari geber-geber tadi, yang mana ketika sapi yang lainnya keluar dari antrian arep digeret neng gon tadi, kuwi ndeleng ndas putul ki yo ndeleng. Paham maksudnya? Ndas putul dulure ki yo ndeleng. Nah ini masuk, ini sama saja. Jadi satu poin sudah benar, oh mbelehe aja diketokne sing liyane. Itu udah bagus.
Tapi jebule iki sik luput juga. Bar putul ndase dikek kono, lah liyane Mas digeret itu lihat, ya Allah iki ndase dulurku. Ndase dulurku. Nasibnya gitu. Nah ini gimana berarti caranya supaya hal ini juga nggak terjadi? Ya mungkin bisa ya dijauhkan juga atau ada tempat khusus untuk menaruh das-das sapi atau kambing sehingga binatang yang sedang masuk antrian berikutnya itu nggak deleng. Wis bener nggak deleng belah tapi yo ojo deleng organ yang sebelumnya juga terlihat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab fa ahsinu dzabhah berikutnya yaitu ketika kita menghadapkan binatang kurban ke arah kiblat. Ya. Diriwayatkan dari putranya Umar bin Khattab, kana yakrahu an ya'kula dzabihata dzabhihi li ghairil qiblah. Jadi putra Umar bin Khattab itu sampai tidak mau menyantap daging kurban yang mana menyembelihnya tidak dihadapkan kiblat. Memang nggak sampai haram, memang nggak sampai membatalkan kurban. Dagingnya dikonsumsi tetap halal, tapi kita bicara keutamaan. Selagi bisa dihadapkan kiblat, dihadapkan kiblat. Orang nggak juglangan iso mosok ngadep nih, ya kan? Nggak juglangan ngeduk ya maculi ya bisa kok. Masa karek ngarah nih ngadep kiblat. Lah ngadep kiblat itu bertumpu untuk hewan kurbannya di lambung sebelah kiri. Berarti ndase neng ndi, sikile neng ndi. Bertumpu di lambung sapi atau kambingnya sebelah kiri, hadap kiblat. Berarti ndase neng ndi, sikile neng ndi. Kan kiblat kita kan ngulon. Ya, berarti ndase yang mana? Ndase kidul, sikile lor. Nggih, leres. Ya, jadi ndase kewane di selatan, sikile sebelah utara. Ndase diladepne ngulon, sikile diselentakne ngulon. Ya, makanya kemudian nanti si penyembelih atau jagalnya tinggal menyembelih. Ini kalau normal. Pertanyaannya kalau jagale kedal piye? Itu kan bisa terjadi toh. Bisa lek jagale kedal gimana? Kalau jagalnya kedal tinggal dibalik. Berarti bertumpu di lambung kanan. Ya. Ada nggak jagal kedal? Ada loh? Oh, ya sudah mantap, ada, bisa dipraktekkan nanti. Tapi kalau bicara normal, karena biasanya tangan kanan lebih mendominasi, yaitu tadi kembali ke riwayat bertumpu di lambung sebelah kiri. Nah, kemudian yusami wa yukabbir, ya, basmalah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar sembelih. Nah, paling ideal, ya mungkin dari jamaah lebih paham karena masya Allah ini daerah jagalan sekitarnya ya. Intinya paling ideal itu binatang yang disembelih itu terputus 4 uratnya. Ada yang disebut majrul nafas, majrul to'am. Jadi ada 2 urat besar, urat untuk makanan sama urat untuk napas atau nyawanya. Dan 2 urat kecil yang di samping-samping urat besar ini. Jadi paling ideal ketika 4-4-nya terputus. Ya, tapi kalau ternyata 2 urat kecilnya tidak, artinya cuma 2 urat besar, itu pun nggak masalah. Ya, tapi kalau enek sapi kemudian bar dibelah kok seiso ngadeg, ya, kemudian melayu itu mesti salah satu dari urat besarnya ada yang belum putus. Nah, ini yang terkait dengan penyembelihan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari dulu. Ini saking kuatnya keutamaan ibadah kurban. Rasul membawa 2 ekor kambing. Beliau sembelih, ya, Bismillah, Allahu Akbar. Hadza minni wa ahli.
Ya Allah, terimalah, taqabbal, terimalah kurbanku dan keluargaku. Ya, dan nanti kambing berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendambahkan wa an ummati, dan dari umatku lam yudhahi, yang tidak bisa berkurban. Ini kemudian ditafsirkan sebagian ulama, dari kaum muslimin itu kalau seumur hidup memang belum mampu, dalam arti beneran belum mampu ya secara ekonomi untuk berkorban, itu sudah diwakili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nggak bisa kita contoh sak deksaknya. Ya kan, terok Nabi akhirnya. Puede, ya Allah, bismillah, Allah Akbar. Wes, ya Allah, terimalah ini kurbanku, keluargaku. Terus masyarakat kabeh sing ora kurban tahun ini tak wakili. Siapa kita? Ya, maka kita hanya dibolehkan berkorban itu sampai atas nama keluarga kita. Dan itu pahalanya masuk semuanya. Termasuk kalau kita punya orang tua yang sudah wafat dan sekarang ada di alam barzakh. Sehingga tidak perlu lagi kita berkorban mengatasnamakan orang tua yang sudah sedo. Lebih bagus ketika kita punya uang atau sesuatu bisa untuk beli hewan kurban, belilah jenengan tumbas piyambak, tapi nanti diniatkan ya bahwa ini kurban dari jenengan sampai orang-orang di belakang jenengan dari keluarga. Itu bapak ibu yang sekarang di alam kubur juga masuk. Beda ceritanya kalau sebelum wafat antara ayah atau ibu kita sudah pesen, aku duwe celengan tulung lek aku guys gak sempet duwe umur tulung kurbanno. Ya udah ada rencana. Ini bagian dari wasiat berarti. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau kita sekarang lagi Allah longgarkan terus pengen ini, wah saya ingin berbakti lah, saya tak korban atas nama orang tua yang sudah meninggal, mending kayak tadi mas, pun atas nama jenengan. Tapi kalau kita sudah meniatkan bahwa korban ini ibadah keluarga, jadi siapa saja yang ada di bawah kekuasaan kita dalam keluarga, apalagi sing urip sak omah sak atap, itu masuk semuanya pahalanya katut. Nah, ini ya salah satu apa istilahnya metode supaya kita bisa mengirimkan pahala ya, atau mengalirkan pahala bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan penyembelihan. Ya, ini normalnya. Kalau sekarang ada sesuatu yang tidak normal, contohnya ada kerusakan hewan ketika disembelih atau sebelumnya. Sapi medun kok truk meh dibeleh sikile suloyo ceklek. Ya, ini maka sudut pandangnya siapa yang salah? Ada sisi human error, ya, ada sisi memang kita sudah nggak punya kemampuan. Kalau memang human error, ya, siapa yang diamanai untuk itu? Ya, siapa yang diamanai untuk itu? Ada petugas atau ada wakil dari si korban, piye carane? Ya, wedusku apa sapiku aman, medun kok pickup atau truk. Ikuti SOP. Baik dibuka anu sapine celuk ya celungup ceklek sikile. Maka yang bersangkutan wajib mengganti. Ini human error namanya. Wajib ganti. Lah dia punya tanggung jawab kok. Dia nggak amanah berarti. Beda ceritanya kalau sudah mengikuti SOP. Wis digawe kayak dinglek-dinglek pamane. Atau kayak ondo, piye carane ben mlaku. Ngisore kayak damen-damen ben empuk, lek kepleset-kepleset to. Ya, tapi namanya mungkin sapinya lagi stres. Ya, mabuk perjalanan. Wis piye carane wis digawe pernah nek apik-apik tetep nyolot. Dan akhirnya jatuh patah kaki. Lah ini tidak ya mengurangi keabsahan kurban. Karena sudah sesuai SOP. Wis wong-wong piye carane jenenge sapi
Ya, lek ngamuk wong 5 wong 10 kan nggak ada, seperti nggak ada yang lainnya itu. Podo ae. Atau bahkan sampai kecemplung sumur, kecemplung kali. Sapa sing meh ngangkat? Kalau bisa diangkat, diangkat. Kemudian disembelih secara normal. Kalau nggak bisa, mentok sudah itu. Sumur, cemplung. Kayak sumurnya gedene sak sapi nih. Kan angkat diangkat itu. Gimana? Maka dari sini boleh kita menghilangkan nyawa dari sapi itu dengan cara memakai soid, hukum berburu, bukan dzabah, hukum menyembelih. Lah bedanya apa? Kalau yang menyembelih itu yang menjadi halal enggaknya. Jadi ketika kita menyembelih mengucapkan asma Allah, ya Bismillah, itu menjadi halal atau tidaknya di situ. Tapi kalau berburu dari alatnya, ya, jadi kalau berburu kan gak langsung mesti mati baru gue kan, bisa saja kena atau tidak. Lah kalau berburu pakai tulup atau pakai panah, maka sebelum tulup atau sebelum melemparkan anak panahnya itu wajib bismillah dulu. Di situ letak halal atau ndaknya. Jeblos dipanah, jelek, belum bismillah, ya sudah sapinya jadi bangkai, Mas. Ya, jadi kalau mamanya sebelum mana bismillah Allahu Akbar, jelek atau ditulup atau dilempar tombak dan di tempat manapun dari organnya, ya itu jadi sah korbannya, nggak masalah. Ya, karena hukum berburu beda dengan hukum menyembelih secara normal. Ini jadi kalau terjadi demikian, mungkin ini salah satu solusinya, pakai ilmu berburu. Kalau berburak nembak pas buntute bokonge nggak masalah, tapi kalau nyembelih pas bokonge kan jadi beda. Nah, untuk hewan seperti domba, kambing, sapi, kerbau itu memang pakainya dzabah. Dzabah itu memang ya, menyembelih antara das gulu itu memang cedak. Beda dengan unta. Unta pakainya nahar. Nahar itu jadi urat nyawa dan kerongkongannya dan pencernaan itu dengan das itu adoh. Jadi unta itu tidak digelempang nonda. Unta itu caranya berdiri ngadeg dihadapne kiblat. Untane ngadeg kiblat kayak kita mau sholat itu, ya. Baru kemudian sama yang menjembelih gulu sing isor itu kan rada dawa kan gulunya itu langsung ditujup dengan pedangnya, jelek, baru dibelah dari dalam gini. Nah nanti getih langsung muncul sror, saya lemes geblak karepe dhewe. Ini cara menyembelih unta. Tapi saya nggak terlalu panjang lebar, paling ya kurbannya rada unta. Nah seperti itu bedanya. Jadi kalau domba, ya kambing, sapi harus dabeh. Caranya tadi digemplangne, hademne kiblat baru disembelih. Nah, yang paling utama adalah yang sahibul kurban, yang menyembelih itu. Sahibul kurban itu yang paling idealnya. Kalau sahibul kurban tidak mampu, setidaknya menyaksikan, disaksikan. Dia menyaksikan sendiri disembelihnya. Ya, kemudian kalau nggak mampu menyaksikan, ya setidaknya ikut andil di dalam pecel-pecel dan ngurusi daging tersebut sampai membagikan. Oleh karena itu, ya di antara hari ini kalau masih bisa dilakukan secara lokal, ya maka silahkan dilakukan secara lokal. Kecuali kalau sebagian wilayah kita ada bencana dan mereka sangat membutuhkan bantuan. Seperti beberapa tahun yang lalu ada Palu gempa, ada Lombok banjir gempa. Maka sebagian kaum muslimin akhirnya donasi kurban nang kono, tebar kurban ya di tempat-tempat bencana alam. Nah ini beda ceritanya. Mereka membutuhkan, mereka dalam kondisi susah, kemudian kita menginfakkan harta kita dalam hal berkurban di tempat yang sedang kena musibah.
Tapi kalau kondisi semuanya aman, maka yang terbaik di wilayah kita tinggal. Di situ kita berkorban supaya bisa semuanya ngikuti, dari nyembelihnya ya, kemudian mengucurkan darahnya. Dan tidak perlu kita memakai hadis-hadis palsu ya untuk menguatkan hal-hal seperti ini. Contohnya biasanya nanti lumayan itu banyak berseliweran, katanya si hadis pokoknya jenenge hewan kurban ki engko dadi tunggangan ning surga. Ya nah, dadi lek kurbanmu saya gede, kendaraanmu saya gede. Ya. Main antara sapi mbek wedhus, ya otomatis gedean sapi. Gek lewek urunan ojo paling mburi, ojo sing nomor 7. Nomor pertama. Ya, sik kena ning ngarep. Ya, lek nomor 7 wis kenake ning wah cedhek buntut. Lah kuwi lek nyelentak kepleset ra sida mlebu surga. Lah ini hadis palsu. Dan kemungkinan di belakangnya ya pancen pedagang sapi. Ben nglarisne dagangan. Nah, ini enggak ada semacam ini. Bahkan Allah lan yanal luhumaha wala dima'aha. Yang Allah kehendaki bukan perkara daging mbek getih, enggak. Yang Allah kehendaki adalah ketika hamba itu menyerahkan ketakwaannya, tunduk patuhnya dalam wujud syukur, ibadah, tauhid menyembelih binatang kurban tersebut. Ya, jadi keutamaan ada keutamaan, tapi nggak perlu dengan hadis-hadis yang palsu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini sesi yang keduanya, yaitu saat penyembelihan. Kita masuk sesi yang terakhir, yaitu sesi pasca penyembelihan, pemanfaatan dan pendistribusian. Hadisnya sebagai kaidah adalah man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, siapa yang menjual kulit dari binatang kurban. Ini kulit ini dalam arti sesuatu yang paling remeh. Ya, artinya kalau didol di saat itu paling murah. Kalau menjual kulit yang itu rata-rata jadi sisa saja, tidak diperbolehkan, bahkan terlarang, dapat ancaman fala udhiyatalah, maka tidak ada pahala berkorban bagi sahibul korban. Tapi di sini catatannya adalah bedakan antara keabsahan pahala kurban dengan kehalalan daging kurban. Ketika sahibul kurban menjualkan ya kulitnya atau dasi sapi ini, ya, atau kembali lagi keuntungannya dari dagingnya, ya, sahibul kurban kan kemungkinan besar dapat jatah daging. Lah jebule bakul soto. Ya kan, dino-dino bakal soto daging, dia ikut itu ya 1/7 patungan sapi, padahal dia niat kenapa ikut 1/7 patungan sapi, lumayan aku rakulaan daging susu, ya kan, karena aku mesti untuk jatah, dan dari jatahnya itu dikelola lagi jadi modal soto bakulane. Nah ini nggak boleh, fala udhiyatalah, dia nggak dapat pahala kurbannya, tapi dagingnya dikonsumsi halal. Jadi bedakan ya keabsahan dari pahala kurban dengan kehalalan dagingnya. Ya, ada orang ya ketika sahibul kurban ingin ngedol kulit atau ngedol dasi, nah ini tidak boleh. Meskipun nanti ujung-ujungnya hasil dari itu dimasukkan ke dalam sedekah, contohnya kotak amal masjid, ya, karena larangannya larangan menjualnya.
Loh, tapi saya pengen nanti kulitnya itu ya bisa jadi lebih manfaat dengan bentuk uang ya, kemudian nanti untuk keberlangsungan kaum muslimin atau masjid namanya. Ya, tentunya bicara kurban itu sebisa mungkin entek di poro telu itu. Ya, dikonsumsi, dihadiahkan, disedekahkan. Kalau memang ada niat seperti hanya niat pertamanya, maka harus cari orang ketiga, pihak yang lain. Ya, contohnya imam masjidnya namanya, Pak Imam, saya hadiahkan jenengan kulit atau ndas. Jebule Pak Imam, wah kulit tak diopo yo. Karena ini sudah menjadi haknya Pak Imam, dari hadiah Sohibul Kurban, akhir kulitnya didol. Kemudian hasilnya dimasukkan kas masjid. Lah ini nggak masalah. Ya, bisa bedakan kan? Jadi nggak langsung orang pertama alias Sohibul Kurban yang melakukan penjualan tersebut. Nah, dalam kasus ini terkait dengan kepanitiaan. Panitia ini hubungannya apa dengan Sohibul Kurban? Apakah dia menjadi wakil resmi atau tidak? Atau dia digaji di luar dari hewan kurban, ada upah khusus karena waktunya, tenaga dan macam-macam dari uang yang lain, ada amplop tersendiri. Nah, ini harus dimusyawarahkan, harus dicetak nih. Kalau ternyata panitia adalah mereka yang menjadi wakil, wis pokoknya aku njaluk tulung panitia saiki dadi wakilku, dadi wakil Sohibul Kurban. Kalau ternyata panitia itu juga punya amanah takmir masjid juga, maka jangan ikut menjualkan. Kenapa? Karena posisinya dia menjadi wakil Sohibul Kurban. Artinya sesuatu yang terkait dengan orang pertama itu juga melekat di wakilnya. Kalau Sohibul Kurban dilarang untuk menjual dari binatang kurbannya, dagingnya, kulitnya, aksesorisnya, umpamanya sapi ya enek klontonge, enek dadunge, ya wedhus mungkin ada apanya lagi. Yang penting terkait dengan binatang kurban itu dilarang, nggak boleh. Meskipun nanti ujung-ujungnya balik untuk maslahat, apalagi kalau balik untuk keuntungan pribadi. Nah ini yang terpenting sebetulnya. Nah, memang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis, dan ini hadis penguatnya, amaroni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Ali yang bercerita, karena Ali itu menjadi pengganti Rasul ketika Rasul sudah menyembelih kurang lebih 30 unta dari 100. Ya, itu disinggeli dewi Nabi 30. Ya, itu single itu 30 unta. Kita sapi wong 15 kadang. Ya. Kemudian sisanya nanti Ali dipasrahkan kepada beliau. An aku ma'ala budnihi wa an atasaddaq bilahmiha wa julutiha wa ajillatiha. Kemudian ketika aku sudah selesai menyembelih, aku diperintah oleh beliau yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan jilalnya. Jilal itu pokoknya aksesoris yang terkait dengan binatang itu. Kalau umpamanya sapi ini ada pelananya, ya pelanane barang, ya wedhusnya nek apa aksesoris kalungnya umpamanya ya sama, atau dijaketi ya wedhusnya, itu semuanya yang nempel di hewan kurban itu diminta untuk mensedekahkannya. Dan aku dilarang wa an la u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan sesuatu apapun kepada jazzar, yaitu orang yang menyembelih, kalau itu memang jasa servis, ya, profesi jagal kalau hari ini, ya. Nahnu nu'tihi min indina,
kami mengeluarkan uang tersendiri bagi jagal-jagal tersebut. Oleh karena itu, termasuk yang lebih dipentingkan lagi perkara jagal sebagai profesi atau bukan. Ya, kalau jagal itu sebagai profesi diundang secara profesional, maka kan harusnya ada upah. Ya, normalnya berapa, urufnya berapa. Kita ambil contoh, umpama jagal itu ya di dalam penyembelihan normalnya umpamanya 300.000. Ya. Kemudian ada amplop tersendiri 300.000. Kalau pengen memberi daging yang selevel dengan kaum muslimin ketika dibagikan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata jagale wis ngerti dalil iki, ya kan? Pun pokoknya nganu mawon. Saya kan tetap harus diberi upah. Dikira upah itu dagingnya atau kulitnya atau ndase. Pun pokoknya saya ini aja lah. Saya nggak minta 300.000. Terus piro-piro kuno 50 ya ora apa-apa. Ya. Akhirnya sama panitia atau sahibul kurban diamplopi kur 50 atau 100. Kan rapenak ini masih dibahas standarnya kan. Akhirnya ditambahi kulite. Nah, ini modus namanya. Ya, ini juga modus. Ya. Kenapa dia menurunkan apa istilahnya? Tarifnya? Karena memang untuk mencari itunya. Ya. Beda ceritanya kalau sudah dikasih amplop kemudian dibagi rata, wis entuk kabeh. Jebule ketika sudah bagi, sudah tetek bengek kabeh, enek sisa. Gek sing ora iso dibagi endas mbek kulit. Akhirnya jagale ya diceluk neh atau didateng lagi, wis ini dengan akad hibah atau hadiah. Wis timbang sahibul korban bingung ngurusnya, wis ditakekne awak. Nah, ini beda. Ini kan kasusnya jadinya sisa, bukan diniatkan dari awal kalau nanti ndas mbek kulite berikan kepada jagal. Bisa bedakan ya. Lek wis jenenge wis kabeh bubar kok seenek, lah itu jenenge sisa. Tapi lek bar belah kok sengaja disimpen, lah itu berarti sudah ada niat. Ya bedanya seperti gitu. Makanya tinggal dimusyawarahkan saja. Ya, tinggal dimusyawarahkan. Kalau ternyata orang-orang yang rewang itu juga dalam kaidah ini nantinya dapat amplop, berarti kan dapat upah. Ya, dapat upah. Berarti kalau mengupahi, niatnya mengupahi dari daging-daging yang ada di situ, itu kan masuk dalam hadis ini. Karena sudah ada upah tersendiri. Beda ceritanya kalau semua kepanitiaan, semua yang rewang menjadi wakil dari sahibul kurban, dan sahibul kurban berhak untuk mengambil jatahnya. Bagi panitia atau rewang boleh ngambil jatah. Makanya tinggal akadnya itu kaya apa, gitu aja. Ya, akadnya itu seperti apa. Kalau ternyata panitia wis mbuh iki Ustaz terus ra mudeng, sepenting malu rame-rame ini aja. Ya sudah, berarti nunggu sampai kelar pembagian. Kalau umpama ketemu 300 kresek, 500 kresek, dibagi di RT RW sudah, dari data ada. Lah kok ternyata sisa 70. Gek mau sing rame-rame rewang jumlah ya 50 swidak. Ya tinggal ditambah neh judule sisa pembagian. Kan gitu. Tapi kalau dari awal ketika bar dipeceli daging-daging sing apik, sirloin tenderloine, wis iki engko sing direwang khusus. Nah, ini yang menjadi PR. Jangan diniatkan dari awal. Wis dirotose kabeh dibagi.
ya, ditaning-taning kemudian dibagikan. Kalau ternyata sisa, wong judulnya sisa, maka tadi yang berkeringat dalam membantu nggak masalah dikasih tambahan. Gitu insya Allah terkait dengan pendistribusian. Habis itu bebas kaum muslimin mau arek di sate, arek di dendeng, arek di peme, ya bebas ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab ya dari penjelasan yang kami sampaikan. Monggo. Nggih. Ya. Nah, ya. Kalau nama si kurban enggak apa-apa. Itu kan bukan kita sedang menyembelih atas namanya, enggak. Kita sedang menyebutkan kepada Allah, kan bismillah dulu kan. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini hewan kurban miliknya bapak ini sekeluarga. Jadi kalau ternyata satu sapi itu wong pitu ki bae sak omah, cukup kepala keluarga saja yang disebut. Ya, kadang masyarakat kita ki lek ora jenenge ramelu kok kurang plong itu masalahnya. Kalau sudah ada yang mewakili sudah masuk. Ya, itu sudah masuk, itu sudah 4 madhab meyakini seperti itu. Pun aman. Ya, peh ora disebut jenenge terus nyampe. Ya, ngesane sing belah lho ndak kesuwen ngapali jeneng ya atau baca. Masih banyak ya PR yang habis itu dilanjutkan. Jadi bismillah Allahu Akbar, ini kurban dari bapak siapa sekeluarga. Nah, kalau untuk 7 orang ya dibacakan. Nah, sekarang kalau pengen ringkes bismillah Allahu Akbar, ini kurban dari 7 orang yang berkurban ya pada tahun ini. Allah Maha tahu apa enggak? Maha tahu sudah. Tapi lah pengen disebut nggih monggo, enggak ada larangan. Kok lek sawi gak gerundel sing belah, saya enggak bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena jangan dibagi tugas tadi. Yang menyembelih yang menyebutkan itu. Ya kan? Gelem apa ora kira-kira sing bleh ngene mbak ngene. Nah, itu. Ya, kenapa kita sampaikan demikian? Karena nggak bisa dibagi tugas yang nyembelih sama nanti ada tukang khusus membacakan, enggak seperti itu. Yang menyembelih itu yang mengucapkan bismillah Allahu Akbar, ini kurbannya dari siapa ya enggak apa-apa disebutkan lek ora kesuwen dan kangelan mekaten. Tapi kalau ini kurbannya dari 7 peserta yang membeli hewan kurban ini, cukup, Allah Maha tahu. Ya. Sekarang mau disebut wong sadurunge kadang ditempel barang wong pitu kurang disebut apa lagi? Wong kabeh ndeleng iki regu 1 iki, regu 2 iki. Yang kasihan itu yang perwedusan. Sudah enggak masuk lagi database. Saya mau korban wedhus, halah sesuk karek gawa wae, gak perlu dicatet. Loh, ini namanya merendahkan. Ya, kenapa yang ditulis yang sapi? Lah kan wong pitu, Ustaz. Lho wedhus wong 1 tetap berhak kok ditulis ini. Ya, sakne akhirnya itu. Jadi arek korban wedhus iki jadi kok isin-isin dadi ini. Ya, engko ae sesuk ae aku ora oleh kok. Ngabari kok kon pas bar salat kon gowo. Masya Allah. Yang lain? Oh, ini tuh. Apakah boleh yang berkorban request atau minta bagian tertentu dari daging kurban? Boleh. Ya, kembali ini bicaranya ini kan al-adah muhakkamah. Hukum itu bisa sudut pandangnya kalau nggak ada di dalam Quran, hadis, ya tidak sampai melanggar ketentuan, itu uruf atau adat itu bisa dijadikan pijakan. Nah kalau di zaman Rasul, zaman para sahabat, mereka menyembelih sendiri tanpa kepanitiaan. Maka ketika mereka ngambil entah itu secuil, 2 cuil, atau bahkan 1/3 dari kesatuannya itu nggak masalah. Yang lain tinggal disedekahkan dan dihadiahkan. Nah kita ini kan karena kepanitiaan. Karena sahibul kurban boleh ngambil, maka dengan kepanitiaan sahibul kurban juga bisa request. Tapi seperti hanya yang kami sampaikan,
Kalau saiki sapi wong 7, kabeh wong pertama ke panitia, aku wis ora butuh liyane. Aku ora njuk akeh-akeh. Penting sampile wae. Wong loro ya sampile, wong sing ketelu sampile sampai wong 7, wong sapi sikile kur 4. Lah itu pilih bagi. Ya, kembali ke urufnya. Kalau memang biasanya kan macam-macam. Contohnya ada sebagian kepanitiaan yang sistemnya umpamanya satu sapi dibeleh, dipeceli, bar kuwi langsung wong 7 dikumpuk nih, niki sapi jenengan. Wis. Ono lah bagi. Ada yang seperti itu. Jadi nanti orang 7 itu yang ngambil jatah masing-masing dan mereka nanti yang kemudian bagi ya sesuai dengan data yang mereka miliki. Ada yang seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan. Dan masyarakat ridho, ya kan setempat. Wah, aku kok ya mesti entuk kok. Ada sistem seperti itu, silakan. Ya, ada yang sistem memang sahibul korban 7 orang itu sudah pokoknya aku manut panitia. Ya, wis total piye panitia terserah. Wong niatku kurban orang golek daging. Tapi kan panitia jeneng attitude kan berarti ya mau nggak mau karena idealnya sahibul kurban dapat jatah, ya gimana rembukannya 1/7 ini dapat berapa bagian. Ya, itu nggak masalah, kita juga nggak bisa menyalahkan. Seperti itu. Ya, jadi kalau bicara request boleh, maka ada juga model kepanitiaan seperti itu. Bapak-bapak itu 7 orang ini tolong ya sebelum kita sembelih mungkin begini dirapatne sih, dikumpul nih. Ya, tapi lek enek jayengane dari duit yang lain, ojo duit kurban loh. Ya, itu kamu, ya kan? Jangan duit kurban, duit yang lain, mungkin dituku teh anget, kacang godok, ya. Nah itu disampaikan. Niki mungkin jenengan purune pripun, nyuwun napa nih? Ya, kita kasih batas maksimal yo 1/3 dari nanti berat ketika habis disembelih. Umpamanya seperti itu. Bahkan ada beberapa panitia yang ngasih request lagi, Bapak di sini kan merantau, mbok menawi mungkin neng desa enten dulur sing pengen dijatah, minta 5 kresek, minta 10 kresek pun dalu niki ndang dicatet. Nanti kita, tapi sing nggawa sampean, mosok panitia kene nggawa dulure neng Gunung Kidul pencet ya repot ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau bicara request boleh itu nggak melanggar. Cuma bagaimana etika, attitude-nya dikembalikan kepada adatnya setempat bagaimana. Monggo. Nggih. Lah kembali lagi, lek memang tujuhnya itu wis kowe percaya mbek siji wong perwakilannya, ya ndak masalah. Takutnya itu ketika kita ngundang koyoke ki wong 7. Aja mbok undang kabeh. Loro wae, ora barbar 7. Nah ini enggak bisa. Ya, kenapa? Karena bisa jadi 7-7-nya punya masukan atau punya sesuatu yang pengen disampaikan. Ya, kita kan yang penting juga keriduan itu. Kalau memang kebiasaan setempat, ya wong siji wis padha intine gak gelem ruwet-ruwet lah. Itu enggak masalah. Tapi kan ada yang Masya Allah ya melu pisan komentare sampai tahun sesuk deling. Nah itu kan ada orang karakternya seperti itu. Nggih monggo. Ya, bisa panjang tangan berarti panitia menjadi wakil atau memang 7 orang ini kita patungan rego sapi 21 ya. 7 juta penyung dia wis sanggup kabeh iki? Sanggup kok 7 juta, 3 juta. Nah, tapi kan awake dhewe nganggo panitia. Sing ku kabeh sing ngurusi panitia. Lah mosok awake dhewe nang KI. Nah, terus pripun? Ya wis piye? Tambahono 100. Tapi 100 ini kita amplopi dhewe. 3 yutane dikumpulne kene panitia ndek tuku kurban ya, kemudian singko 100 urune mamane itu nanti untuk kepanitiaan. Lah ini boleh.
pun monggo kerso, itu dirapatkan aja. Ya, nggak ada pakem yang mutlak kudu seperti ini, enggak. Ya, intinya itu enak akad di awal, jelas, itu insya Allah nantinya ibadahnya juga lebih legowo. Nah, yang di luar itu komentar ya itulah Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Allah. Apakah ada bagian sendiri untuk panitia untuk pembagian dari kurban? Nah, tadi kalau panitianya itu wakil, dia berhak untuk mendapatkan jatah hewan kurban. Ya. Tapi kalau ternyata bukan wakil, ya panitia tok, penting sing kemringet itu tadi, maka jangan ada pengkhususan. Ya, kalau umpama memang sebagai memotivasi seluruh kaum muslimin untuk bersegera merasakan daging kurban, biasanya kambing duluan sing dibeleh karena bendang cepet mlebu dandang dadi gule, maka habis itu silahkan menyantap tanpa ada pengkhususan ini khusus panitia atau yang rewang saja. Buka, maksudnya kalau di masjid mamanya sudah makan di masjid. Ya, siapa ada bocah lewat, siapa, mas sarapan burung? Nih masak nih, nah itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah ketika guline wis dadi, ya ditutup kabeh lawang jendela ditutup, selain panitia dilarang masuk, lah ini yang masalah. Ya seperti itu. Tapi dibuka untuk umum, wis kok enek sing ngrasakne, mbuh tandang gawe mbuh ora, nah itu enggak apa-apa. Ya seperti itu. Ya meskipun para ulama ada sebagian madhab malah mengkhususkan lagi, lah kuwi urung dibagi wis mbok pangan. Nah, itu barbar kayak gitu. Ya, karena nanti ada sistem dikurangi dari jatahnya sohibul kurban, dari sing didang mau, ada pendapat demikian. Tapi kita golek simpelnya selagi itu pokoknya untuk muslimin dan masyarakat umum, entah itu orang kafir, non muslim, selagi bukan kafir harbi, selagi bukan kafir harbi. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada kafir harbi, orang non muslim rata-rata kesini dalam perlindungan negara yang pemerintahnya juga muslim. Mereka ada kalaupun ada turis, mereka dalam kondisi mustakman, terjamin keamanannya. Ya, bukan kita sedang berperang dengan mereka, maka mereka boleh untuk diberikan jatah hewan, daging. Mereka boleh dimasukkan kepada sing rewang-rewang, sepenting satu jangan dikongkon beleh. Situ aja. Ya kan, meskipun mungkin ada yang ahli kitab boleh kan halal, yo dia bismillah Allahu akbar ora masalah. Kalau ada yang muslim mending yang muslim saja. Kalau non muslim silahkan, kon rewang silahkan, naning silahkan, nantinya dapat daging juga silahkan boleh. Tapi kalau ikut aku melu kurban wedhus, itu panitia wajib menjelaskan kita tompo tapi nggak bisa disebut kurban. Yo idep-idep nambah daging. Kalau yang ikut sepertujuh, silahkan panitia dengan bagaimana caranya tetap mencoret non muslim itu. Ngapunten kita nggak bisa memasukkan Anda kalau pengen bergabung ikut semarak semanak sepertujuh sapi. Lah wong yang muslim punya niatan bakul soto wae gak oleh, apalagi yang non muslim. Jadi keikhlasan yang diutamakan. Mekaten wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.